Kalau pengen khusyuk sholatnya, perbaiki wudumu. Karena orang yang memperbaiki wudumu, maka dia akan Allah akan memperbaiki sifat dan sikapnya. Saya nggak mengada-ngada. Allah Maha tahu, Allah Maha tahu apa yang saya minta pada saat itu. Lebih dari yang saya minta. Bukan cuma dikasih sehat ya, saya sudah bahas dari tadi. Mau sukses, qad aflahal mu'minun. Itu dalilnya dalam Al-Quran. Qad, telah aku tetapkan, aflaha, kesuksesan buat orang-orang yang mau memperbaiki sholatnya. Cepat terkabul doa ketika kita memperbaiki sholat. Ini benar dan nyata. Kita bisa berdoa ini, itu, tapi kalau sholat kita tidak kita perbaiki, otomatis perilaku kita tidak benar. Cuma sekedar olahraga aja. Banyak orang yang sholat tapi masih maksiat. Banyak orang yang sholat masih berbuat zina. Ya, percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kak. Jadi kalau kalian mau mengikuti apa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, itu benar. Itu benar. Jadi makna takbir ini, Kak, kejar akhirat, maka duniamu akan ikut. Jadi sholat itu semua kecil di mata Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya. Oke, sekarang kita sujud. Ketika kita sujud, Kak, sama gerakannya pada saat kita takbir tadi. Sujud, kita sedang merendah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Tinggi. Allah Maha Tinggi. Jadi ketika kita sujud, Kak, kepala kita merendah, itu otak Allah kasih sehat. Allah akan alirkan darahnya yang tadinya nggak normal jadi baik. Ketika kita sujud, Subhana, Allah Maha Suci. Saya hanya terlahir dari setetes mani. Rob itu yang merawat saya. Merawat saya dari saya nggak tahu A, B, dan C, sampai saya tahu banyak. Subhana Rabbiyal A'la. A'la itu Allah Maha Tinggi, sementara kita sedang merendah. Tapi Allah menjawab, Kak. Allah jawab, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. A'la, Allah Maha Tinggi. Siapa yang sholat bangun dari sujud, Allah kasih 8. Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki semuanya, Kak. Rabbi firli. Kita yang punya banyak dosa, Allah ampuni. Karena kita sudah merendah sama Allah, Allah ampuni, Kak. Warhamni. Allah peluk kita. Allah kasih apa yang kita minta kalau kita menghamba kepada Allah. Warzuqni. Yang gak punya rizki, Allah kasih rizki. Siapa yang memperbaiki sholat, Allah kasih rizki. Wajiburni. Yang punya aib, Allah tutup aibnya. Karena kita sudah menghamba kepada Allah, Allah angkat semua kepala kita. Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni wahdini. Allah bimbing, Kak. Allah bimbing. Jadi sujud bukan sekadar sujud, tapi Allah titipkan otak kita, metabolisme kita, leher kita, semua dikasih sehat. Tapi Allah titipkan Rabbi firli warhamni warzuqni wajburni warzuqni wahdini. Allah bimbing. Dibimbing nanti selesai sholat. Ini kamu arahnya ke sini. Kamu bakalan dikasih rizkinya dari yang ini. Wa'afini. Yang punya yang belum sehat, Allah kasih sehat. Wa'fu anni. Dimaafin, Kak, sama Allah. Maka beruntunglah orang-orang yang sholat, yang memperbaiki sholatnya. Bangun dari sujud, Allah kasih 8. Duduk iftirosh namanya. Ketika kita duduk di iftirosh, telapak kaki kiri ini dibuka, telapak kaki kanannya dibentangkan menghadap ke kiblat. Seperti ini ya. Lalu baru kita baca Rabbi ghfirli. Bayangin, Kak, Allah ampuni. Rabbi ghfirli warhamni wajiburni. Yang sakit, Kak, mau berapapun tahun lamanya, Allah kasih sehat. Tadi di awal saya sudah kasih tahu, gerakan sholat rutin
itu akan membuat fisik, mental, lahir, batin Allah kasih sehat, kan? Allah kasih sehat. Itu orang-orang yang sholat. Nah, ketika sujud yang kedua sebelum kita salam, di sujud terakhir kita boleh berdoa apapun yang kita minta, Kak. Apapun yang kita minta. Tapi kalau saya pribadi, setiap saya sholat di sujud terakhir saya minta 4 doa ini. Ya Allah ya Ghafar, ampuni dosa saya sebelum ajal menjemput. Ya Allah ya Tawwab, terima taubat saya sebelum ajal menjemput. Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, tetapkan saya dalam iman dan Islam. Kenapa? Kenapa ada doa tetapkan iman dalam Islam? Karena dalam Al-Quran di surat Al-A'raf, sampai hari kiamat anak cucu Adam akan terus diganggu sama iblis dan jin. Bahkan ketika kerongkongan nyawa kita sudah sampai di kerongkongan, dia akan muncul, Kak. Dia akan muncul buat mengganggu kita untuk bisa keluar dari agama Islam. Itulah setan, itulah iblis. Jadi saya baca di sujud terakhir, saya minta buat akhirat saya. Doanya kalau nggak salah udah saya buatkan di video TikTok saya. Ya Allah ya Ghafar, saya mohon ampunanmu sebelum ajal menjemput. Ya Allah ya Tawwab, terima taubatku sebelum ajal menjemput. Ya Allah, tetapkan aku dalam iman dan Islam. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan husnul khatimah. Minta sama Allah itu doanya. Doa akhirat insya Allah mustajab ketika kita sujud terakhir, Kak. Boleh kalian minta doa apapun di sujud terakhir, tapi kalau saya mintanya akhirat. Karena Allah udah ngasih saya banyak. Allah udah ngasih saya segala yang saya minta. Saya cuma minta akhirat kita, ya. Nah, sebelum salam kita kan tasyahud. Tasyahud akhir itu, Kak, dalilnya sahih. Baca ini 4 doa yang udah saya buatkan video TikToknya. Man tasyahada ahadukum, siapa yang bertasyahud akhir ketika sholat fardu, bukan sholat sunnah tapi sholat fardu, boleh pakai bahasa Indonesia, ya, boleh pakai bahasa Arab. 4 doanya, dalilnya ini sahih. Karena nanti kisahnya ada di surat Al-Kahfi. Ini sangat mengerikan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, lindungi aku dari azab jahannam. Karena azab jahannam itu sangat sakit, sangat pedih. Wa a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, mohon perlindunganmu dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, mohon perlindungan dari keburukan al-masih ad-dajjal. Video TikToknya udah saya buatkan. Doa 4 ini teman-teman boleh kepoin itu. Dibaca pada saat tasyahud akhir sebelum salam, saat sholat fardu, bukan sholat sunnah. Karena nanti fitnah ad-dajjal, Kak, benteng Ya'juj dan Ma'juj itu akan terbuka, Kak. Akan terbuka. Masya Allah ta'ala. Baca doa itu, dan itu dalilnya sahih buat perlindungan kita, ya. Oke. Mohon maaf, Kak, saya menangis karena saya bersyukur sama Allah. Allah masih ngasih kesempatan saya untuk berbuat baik, walaupun mungkin hanya lewat layar. Saya pengen, karena dalam Al-Quran surat Al-Waqiah, qalilan ma tashkurun, cuma sedikit orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan kita masih termasuk golongan yang kanan, ya.
Saya udah nggak berpikir tentang siapa yang mau ngejahatin saya udah nggak mau berpikir begitu. Karena akhir zaman ini sudah banyak ciri-cirinya, Kak. Saya cuma minta perlindungan sama Allah untuk terus melakukan kebaikan, karena saya percaya Al-Quran, siapa yang melakukan amalan kebaikan, Allah akan gugurkan dosanya, apapun dosanya itu. Ya, saya bukan siapa-siapa. Saya duduk di sini sebagai self reminder saya hanya ingin mengajak orang lain berbuat kebaikan supaya kita bisa bertemu seperti dalam surat Al-Waqiah. Illa qilan salama salama.